Di Desa Selangit, Cirebon inilah seorang pembuat topeng Cirebon tinggal. Dia adalah Karmina, seorang laki-laki berusia 60 tahun. Siapa yang tak kenal dengan kesenian tari topeng asal Cirebon? Selain gerakan yang lincah, pesona tarian ini juga datang dari aksesoris topeng serta pakaian warna-warni yang dikenakan para penarinya. Ya, topeng Cirebon, benda yang tidak boleh ketinggalan saat tari-tarian khas Cirebon dipertunjukkan. Bila melihat bentuk dan karakter si topeng, tak bisa dipungkiri sang pembuatnya pastilah harus orang ahli. Di Desa Selangit, Cirebon inilah seorang pembuat topeng Cirebon tinggal. Dia adalah Karmina, seorang laki-laki berusia 60 tahun yang sejak duduk di bangku SD telah mendalami seni membuat topeng. Dari orang tua saya itu dulu, kalau nari harus bisa juga bikin ini, bikin peralatannya tuh. Oleh karena itu saya kasih contoh dulu tuh, kasih contohnya barang jadi. Barang yang dulu, kodok dulu tuh. Orang tua saya sebelum meninggal tuh ngasih ini, harus bisa bikin ini. Itulah yang disyaratkan kedua orang tua Karmina yang juga mendalami seni tari topeng. Dengan belajar dari barang-barang milik kedua orang tuanya itulah, hari demi hari Karmina mengasah keterampilannya secara otodidak. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk 100% menggantungkan kehidupannya dengan membuat topeng. Kayu sebagai bahan dasarnya tak boleh asal kayu. Ia hanya memakai kayu jaran alias kayu kedondong sebagai bahan pembuat topeng. Ya, kayu inilah yang telah terbukti paling baik dan tahan lama. Kayu itu awalnya dibentuk segitiga, setelah itu baru dibentuk karakter wajah topeng. Selama ini Karmina sendiri yang melakukan pembentukan karakter. Ia belum berani mengalihkan pekerjaannya ini kepada orang lain. Pasalnya, inilah bagian tersulit dan terpenting. Sama ini juga prosesnya. Ya saya bikin ini, melukis, ngukir bentuk mukanya, bentuk mimiknya tuh saya. Kalau yang segitiga bisa orang lain, ya contohnya segitiga tuh seperti tadi. Kalau nyampe bikin beginian, bentuk beginian, bentuk ini saya. Bila telah terbentuk, wajah-wajah tiruan manusia ini dipoles dengan cat tembok yang dicampur lem. Kalau sudah kering, cat warna-warni ini ditambahkan di atasnya. Sedangkan aksesoris lain seperti sobra atau sejenis topi ini, ia serahkan pengerjaannya pada sang istri. Uniknya, sobra ini terbuat dari rambut asli. Ya, Karmina memanfaatkan sisa potongan rambut dari salon-salon di dekat rumahnya. Jelas, Karmina punya harapan agar anak-anaknya pun bisa mahir seperti dirinya. Karena itu, sejak ketujuh anaknya masih kecil, ia menularkan keahlian itu pada mereka. Saya wariskan semua sebetulnya, tapi tergantung nanti. Kan mungkin ada yang bakatnya lebih tajam, lebih cepat. Ada yang bisa, yang sedang nata. Dia kan natai beginian. Nah, untuk sobra nih beginian. Heri adalah salah seorang putra Karmina. Kini, ia mulai pintar membuat topeng. Namun Heri baru diberi kepercayaan untuk membuat topeng kecil sebagai gantungan kunci. Selain itu, ia membantu sang bapak untuk mengukir kulit sapi ini menjadi hiasan sobra. Nah, bila pesanan sedang membanjir, seperti inilah keadaan rumah Karmina. Dipenuhi orang-orang yang tak lain adalah tetangga seputar rumahnya. Ya, Karmina juga kerap mengajak para tetangganya untuk menjadi karyawan dadakan untuk membantunya mengerjakan pesanan topeng. Karmina, satu dari sedikit orang yang membuat kesenian topeng tetap eksis hingga kini dan di masa yang akan datang.